Bisa disetting tak cilik sini. Udah, Mas. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara kita kegiatan mingguan Tanya Apa Saja untuk kali ini yang ke seri 139. Sebelumnya terima kasih banyak untuk para peserta atas kehadiran dan antusiasmenya untuk selalu ikut dalam kegiatan Tanya Apa Saja setiap hari Minggu. Mohon maaf, saya Tio kali ini mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu yang sedang berhalangan hadir. Untuk topik kali ini adalah topik dari divisi Onkogin dengan judul seputar hidatidiformol dan GTN. Suatu topik yang menarik yang nanti pasti akan dibahas dengan expert di bidang masing-masing. Di sini saya sampaikan juga bahwa mohon maaf untuk saat ini Dr. Brahmana sebagai Kepala Departemen sedang berhalangan hadir karena beliau sedang dalam persiapan kegiatan INASPID pada bulan Desember nanti. Tidak perlu menunggu lama lagi, mungkin saya persilakan kepada Dr. Pujo untuk melanjutkan acara sebagai moderator. Kepada Dr. Pujo, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tio. Dr. Indrayul sudah hadir di sini, Dr. Bimandono, dan teman-teman semuanya yang mengikuti acara webinar. Yang keberapa ini, Mas? Ke 139. 139, luar biasa. Saya yang Dr. Brahmana cukup banyak kesibukan pagi ini. Pagi ini kita akan membahas mengenai gestational trophoblastic disease. Ya. Disease-nya ini sepertinya sudah dibagi dua sekarang. Yang mola hidatidosa, mungkin kita sudah sering mengenal ya. Dan gestational trophoblastic neoplasia. Jadi termasuk di dalamnya yang berubah menjadi ganas, yang koriokarsinoma dan sebagainya. Nanti mungkin akan dijelaskan mengenai pembagian-pembagian tersebut. Sebetulnya kalau penyakit ini bisa sembuh 100%. Bahkan yang ganas pun itu bisa dikatakan sembuh total. Karena sebetulnya kalau kanker tumor ganas itu susah kita menyebutkan, yang ada hanya complete response. Tapi pada kanker trofoblast itu karena markernya jelas, dan kalau itu negatif pasti ya sudah bisa dikatakan sembuh. Yang jadi masalah memang perawatannya kadang-kadang cukup lama dan harus telaten. Sangat penting di sini informasi komunikasi dengan pasien dan keluarganya. Karena sayang sekali bisa sembuh, tapi kalau nggak nurut ya susah, jadinya terus masuk dalam kondisi yang cukup jelek dan harus dengan pengobatan yang complicated. Baik, untuk menyingkat waktu, barangkali Dr. Indrayul bisa memberikan sedikit ya review lah tentang mola dan GTN. Monggo silakan Dr. Indrayul. Dr. Wodi dulu nih, Dok. Dr. Wodi dulu. Monggo silakan.
Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para senior, guru besar, Dr. Pujo, Dr. Indrayul, dan teman-teman sahabat sekalian. Untuk pagi ini saya izin untuk share screen. Apa sudah kelihatan ini Dr. Pujo? Sudah. Ya, jadi terminologi istilah mola itu sekarang kita sebut penyakit tromboblastik gestasional atau gestational tromboblastic disease. Jadi kalau di negara maju memang jarang 1:70 sampai 1:50.000 kehamilan. Di Asia Tenggara ternyata kasusnya 10 kali lipat sampai 20 kali lipat lebih banyak. Kemudian GTN, neoplasia ini bisa terjadi 60% dari suatu kehamilan mola sebelumnya, atau bisa 30% setelah keguguran abortus biasa, dan 10% setelah HET. Jadi kalau kita bagi ada mola komplit sama mola inkomplit, maka kejadian untuk menjadi neoplasia ganas itu lebih banyak yang komplit, sekitar 10-20%. Sedangkan yang dari mola inkomplit hanya sekitar 4-5%. Jadi mola ini merupakan bagian dari penyakit tromboblastik gestasional. Jadi PTG itu G-nya bukan ganas, tapi gestasional. Kalau ganas berarti istilahnya GTN, neoplasia, gestasional neoplasia. Jadi mola ini jinak dibagi dua, komplit sama parsial atau inkomplit. Jadi yang paling sering adalah yang komplit, sekitar 15-20%. Nah, komplit ini beta HCG-nya sangat tinggi. Ini yang paling sering kita jumpai. Gampang membedakannya, beta HCG-nya sangat tinggi. Penyebabnya adalah dari 80% dari homozigot 46XX. Jadi karakteristiknya diploid. Kalau yang parsial berubah menjadi suatu GTN hanya 1-5%, kemudian memproduksi suatu beta HCG yang lebih rendah, dan bersifat triploid 69XXX atau 69XXY atau 69XYY, dan memungkinkan terjadinya suatu fetal pool ya sampai fetus, dan bisa terjadi suatu abortus incomplete atau misabortion. Klasifikasinya tadi sudah kita jelaskan, ada PTG, G-nya itu gestasional, atau nama lainnya adalah GTD, gestational tromboblastic disease, dibagi dua, mola parsial dan mola komplit, serta gestational tromboblastic neoplasia, GTN. Itu ada 5, yaitu mola invasif, mola persisten, poskuret, koriokarsinoma, placental site tromboblastic tumor, dan epiteloid tromboblastic tumor. Anamnesis faktor resiko jadi Suaranya hilang ya, dokter?
Suaranya hilang, Dokter Wandi. Terlempar, dokter. Saya juga Terlempar. habis terlempar. Oke. Sambil menunggu, Dokter Indrayul mungkin ada yang ditambahkan, Dokter Indrayul. Monggo, masih di mute, Dokter Indra. Ya, terima kasih. Saya menambahkan dari Dr. Wondi tadi dikatakan bahwa memang mola hidatidosa itu ini dideskripsikan oleh Hippocrates ya. 400 tahun sebelum era ini dikatakan dropsy of the uterus. Jadi uterusnya itu dikatakan agak lembek atau gembuk gitu ya. Jadi memang molar pregnancy ini, kehamilan mola ini diklasifikasikan sebagai gestational trophoblastic disease, di mana ini dia berasal dari plasenta. GTD ini merupakan kejadian dari fertilisasi yang menyimpang dan dia dibagi menjadi dua, komplit dan parsial. Mola hidatidosa ini termasuk dikatakan merupakan pre-malignant disease ya. Tetapi apabila GTD ini ada invasi lokal uterin atau metastasis, maka kita sudah bisa menyebut mola. Kalau kita lihat di sini, kita bandingkan karyotypingnya. Kalau complete mole ini sepenuhnya adalah dari paternal. Sedangkan kalau partial mole itu ini 2/3 dari paternal, 1/3 dari maternal. Karena ada komponen dari maternal, maka apabila dicat dengan imunohistokimia staining, maka ini memberikan hasil positif karena diketahui bahwa P57 ini alel yang terikat pada kromosom seorang ibu. Terus kemudian dari patologinya, kalau yang komplit tidak didapatkan bayi, tidak didapatkan fetus, sedangkan kalau pada partial mole ini kadang-kadang didapatkan. Terus kemudian di sini ada filiodimnya, kalau yang complete mole itu diffuse, kalau yang ini vokal, sedangkan proliferasinya kalau complete mole itu merupakan diffuse, kalau ini juga merupakan lokal, sedak vokal. Kemudian untuk beta HCG, kalau beta HCG pada kasus yang complete mole itu dikatakan sangat tinggi, sehingga yang lebih dari 100.000 mili international unit itu lebih dari 60%. Terus kemudian didapatkan sel TK biasanya karena memang beta HCG-nya yang cukup tinggi dan kemungkinan untuk menjadi GTN itu dikatakan hampir di sini 6,8 sampai 20%. Sangat beda dengan partial mole. Partial mole itu dia kurang dari 5%. Kalau kita lihat di sini, apa sih risikonya untuk terjadinya kehamilan mola itu? Yang pertama adalah berulang ya. Dikatakan kalau sudah pernah kena mola, untuk kemungkinan berulangnya 1 sampai 1,5%. Kemudian setelah 2 kali mola, kemungkinan untuk kena kehamilan mola lagi itu dikatakan cukup tinggi, 11 sampai 25%. Dengan dikatakan juga bahwa extreme maternal age, jadi usia ibu yang terlalu ekstrim, misalkan terlalu muda atau terlalu tua, itu juga berperanan. Tadi juga dikatakan oleh Dr. Wondi, defisiensi vitamin A itu mempunyai peranan. Secara klinik gambarannya itu ada peningkatan beta HCG, kemudian ada vaginal bleeding, ada pembesaran dari uterus, kalau kita singkat biasanya HBES, history, bleeding, terus kemudian enlargement dan juga ada soft ya. Jadi uterusnya lebih lunak. Kalau kita lihat di sini, untuk evaluasinya memang kita menggunakan serum beta HCG yang kuantitatif dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan dengan ultrasound. Kalau ini yang complete mole gambarannya seperti ini, seperti snowstorm, bisa juga disebut dengan Swiss cheese pattern atau juga mungkin dengan sarang tawon ya. Terus kemudian ini gambaran dari kista luteinnya, terus kemudian kalau partial mole ini saya ambil dari up to date pada usia kehamilan 15 minggu, gambarannya seperti demikian. Terus kemudian untuk mendiagnosisnya bagaimana? Memang paling bagus itu kita lakukan histologik diagnosis. Jadi dari spesimen yang kita ambil dari uterus tadi, kemudian kita kerjakan pemeriksaan histopatologi, karyotyping ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu ini parsial atau triploid ya, kita bisa tadi pakai P57 juga, kemudian apakah ada bayi, ini juga bisa kita lihat. Terus kemudian manajemennya bagaimana? Kalau dia misalkan karena beta HCG-nya cukup tinggi,
dia ada hipertiroid, maka kita terapi dulu. Kalau anemia ditransfusi terlebih dahulu, kemudian dilakukan evakuasi. Evakuasinya menggunakan dilatase dan evakuasi. Terus kemudian ada beberapa pasien yang paritasnya cukup, maka kita bisa kerjakan histerektomi. Terus kemudian untuk pos evakuasi kita cek beta HCG-nya dan X-ray juga. Terus kemudian pasiennya diberikan kontrasepsi. Terus kemudian kita monitoring beta HCG-nya setiap 1 sampai 2 minggu sampai 3 kali nilai normal. Kalau semisal sudah dia dalam kategori nilai normal, maka kemudian baru kita kerjakan bertahap untuk mengetahui apakah dia betul-betul sudah bebas atau enggak. Terus kapan apabila dia terjadi suatu GTN, dikatakan apabila setelah evakuasi mol beta HCG-nya itu plato, jadi tetap ya. Jadi dikatakan turun itu apabila penurunannya sekitar 10%. Dikatakan di sini kalau kita ulang setiap minggu boleh, jadi hari 1, 7, 14, 21. Tapi kalau mau berhemat bisa juga langsung 2 minggu. Terus kemudian setelah molar evakuasi itu 3 kali pemeriksaan beta HCG juga lebih dari 10%. Jadi dia naik atau dia plato, sudah kita kategorikan dia sebagai suatu GTN. Atau setelah dia evakuasi dari mola itu, terus kemudian beta HCG-nya sampai 6 bulan itu masih menetap, kita bisa juga curigai sebagai suatu GTN ya. Kemudian kita lakukan beberapa pemeriksaan, terus kemudian apabila dia dikategorikan dari Vigo, kalau stadium 1 dia masih terbatas pada uterus, terus kalau dia stadium 2 dia sudah kena sama ke vagina, kalau dia kena ke paru dia masuk ke stadium 3. Terus kemudian sedangkan pada kanker-kanker yang lain kalau dia itu sudah menyebar ke paru, kita menyebutnya sudah stadium 4. Khusus pada GTN ini penyebaran ke paru termasuk stadium 3 dan skor dari apabila dia menyebarnya ke paru ini adalah skornya 0. Sehingga sangat umum terjadi bahwa GTN itu dia mengalami metastasis ke paru. Sedangkan apabila dia metastasis ke otak atau liver, maka skornya jadi 4. Semua pasien GTN itu selain kita tentukan stadiumnya, kita tentukan juga dalam hal ini skor dari WHO. Skor dari WHO ini harus kita hitung apabila dia dikatakan low risk kalau skornya itu kurang dari 7. Tapi kalau dia lebih sama dengan 7, maka kita katakan high risk. Apa bedanya? Kalau yang low risk kita bisa berikan terapi nanti itu single kemoterapi, sedangkan kalau yang untuk yang high risk kita berikan yang kombinasi kemoterapi. Kalau kita lihat di sini, distribusi dari kalau sudah menjadi GTN tadi, maka kita bisa lihat di sini 81% itu dia mengalami metastasis ke paru. Sehingga metastasis ke paru ini karena hal yang biasa, maka skor untuk WHO-nya adalah 0. Sedangkan kalau untuk stadium dia masuk di stadium 3. Seperti itu. Kalau di liver dia cukup jarang metastasisnya. Gambaran di paru dia bisa single seperti ini ataupun dia bisa diffuse seperti ini. Terus kemudian kalau kita lihat di sini apabila kita menggunakan ini yang untuk low risk ya, apabila kita menggunakan MTX yang 5 hari kita berikan intramuskular ya 0,4 biasanya kita pakai miligram per kilogram berat badan ya IM ya setiap hari selama 5 hari dengan maksimum dos 25 miligram per 1 kali injeksi ini dikatakan remisinya cukup tinggi 87 sampai 93%. Dibandingkan yang MTX weekly ini lebih bagus remisinya untuk yang 5 hari. Kalau kita lihat di sini untuk kasus yang low risk stadium 1 ya, ini number of remisinya itu hampir 100%. Yang mengalami resisten itu hanya 16,1%. Terus kalau untuk yang stadium 2, ini pun juga yang mengalami remisi itu bisa sampai 100%. Dan stadium 3 pun itu bisa sampai dia 98,7%. Artinya apa? Artinya apabila pasien itu sudah terdiagnosa sebagai suatu GTN, ya sebaiknya segera kita berikan penanganan yang paripurna dan komplain pasien itu harus bagus supaya dia itu bisa sembuh. Jadi semua pasien dengan GTN itu kita ikuti beta HCG-nya ya bisa weekly, bisa untuk berhemat kadang
to weekly sampai 3 kali nilainya adalah normal. Kalau sudah 3 kali normal, baru kemudian kita cek bulanan, dan ini dari up to date dilanjut bisa sampai 12 bulan dari normal beta HCG-nya. Prognosisnya itu excellent ya, dengan cure rate-nya mendekati 100%. Jadi artinya apa? Harapan wanita walaupun sudah pernah kena seperti ini, itu masih cukup tinggi untuk bisa sembuh ya. Dari saya demikian, sampai bertemu di ISNA Update 2, mungkin akan dilanjutkan oleh Dr. Wondi. Baik, terima kasih Dr. Indrayul, Dr. Wondi. Maaf tadi terlempar ya. Baik, barangkali kita mulai dengan pertanyaan. Saya kira ada pertanyaan dari Dr. langganan kita ini, Dr. Arya. Pemeriksaannya kan kuantitatif ya. Kendalanya di biaya. Apa ada cara lain? Ada pemeriksaan lain yang mungkin bisa dilakukan? Saya nggak tahu. Kalau BPJS mestinya ya diganti ya, kalau BPJS. Silakan Dr. Wondi mungkin. Baik, terima kasih Dr. Pujo, terima kasih pertanyaannya. Jadi Dr. Arya, jadi memang kalau kita membuat permintaan beta HCG pemeriksaan setiap 2 minggu itu ya memang mahal ya dok ya. Tapi semoga di cover BPJS. Tapi memang kita juga perlu idealnya memeriksakan juga faal tiroidnya dan fototoraknya minimal. Nah, untuk pemeriksaan beta HCG ini, ya kalau memang tidak bisa memungkinkan, ya mungkin kita bisa pemeriksaan sederhana lewat urin. Jadi urin itu kita encerkan, misalnya kita ambil 1 cc, kemudian kita encerkan menjadi 10 cc atau 20 cc. Harusnya ya menurut ilmu lama, kalau beta HCG-nya tidak tinggi, maka kalau misalnya tanpa pengenceran itu beta HCG-nya negatif, tetapi kalau diencerkan tambah positif, nah itu kita juga masih curiga beta HCG-nya masih tinggi. Selain juga dari keluhan klinis, gitu Dr. Pujo. Tapi yang pasti kita harus tahu bahwa prognosis itu tadi juga kita harus hati-hati kira-kira memasukkan pasien itu dalam kelompok yang mana. Jadi ada faktor resiko munculnya GTN pada kehamilan mola, itu ada 4 yang kita perlu perhatikan. Pertama adalah usia di atas 35 tahun, kedua kadar beta HCG-nya masih di atas 100.000. Ya kalau memang tidak punya kadar beta HCG yang kuantitatif, berarti yaitu tadi pemeriksaan urin. Begitu urin itu masih diencerkan 10 kali, 1 cc ditambah aquabida 10 cc atau 1 cc urin ditambah aquabida 50 cc, dia masih positif. Ya berarti kadar beta HCG-nya masih di atas 100.000. Terus kemudian hati-hati juga faktor resiko terjadinya GTN itu kalau pasien mola itu ada kista proteinnya dengan diameter di atas 6 cm. Itu meningkatkan resiko terjadinya GTN cos mola. Kemudian juga kita hati-hati dengan mola komplit dengan adanya tanda-tanda proliferasi dari tropoblast. Jadi memang kadang-kadang tampilan USG itu mola inkomplit itu tampilannya memang ada sedikit seperti cairan ketuban atau ada gestasional sac-nya begitu. Itu lebih hati-hati. Kemudian ya mungkin itu Dr. Pujo sementara. Baik, terima kasih. Dr. Boleh. Indra mungkin nambahin mungkin Dr. Indra. Nggih. Kalau saya pribadi ya, kalau memang masalah kendala biaya ya dalam hal ini memang BPJS itu kan mungkin enggak cover ya. Pemeriksaan ini memang agak mahal, tapi pemeriksaan ini tuh sangat-sangat kita perlukan dokter ya. Jadi kalau semisal tidak ada biaya, mungkin lebih baik dirujuk ke Sutomo ya. Di sini gratis semua kok. Nggak ditolak kok. Ya, artinya apa? Artinya apa? Kalau misalkan dia itu nanti plato hasilnya atau itu mungkin dia itu langsung meningkat kadar beta HCG-nya, kita segera bisa memberikan terapi. Jadi jangan sampai pasien itu habis kita lakukan mungkin evakuasi molanya, terus kemudian dia
karena tidak mampu ya sudah kita biarkan aja. Ya, jangan Anda rujuk aja ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Polionko. Ya tulis saja bahwa mola pos evakuasi mohon ya untuk bahasanya follow up lebih lanjut karena kalau di sini kan bisa tercover ya gitu. Kita jadi Dokter Pujo. Jadi eman karena apa? Pasien Ya, pos mola itu bisa sembuh 100%, bisa hamil lagi dan ini kan butuh compliance yang bagus. Jadi kita sebaiknya dirujuk seperti itu supaya baik, bisa terima dapat kasih, gratis. Dr. Indra. Ya, jadi ya seperti saya katakan tadi juga disampaikan Dr. Indra dan Dr. Bodi bahwa eman kalau pasien mola tidak terdeteksi dengan baik, tidak terfollow up dengan baik, ya. Karena ini bisa sembuh dan kalau telat itu, waduh, nggak karu-karuan, bisa sampai di mana-mana dan penyebarannya cepat sekali ya, Dokter Indra ya, ke paru-paru, ke otak, dan kalau sudah bandel ya setengah mati. Eman sekali, itu pun kalau kita bisa menangani dengan baik ya masih bisa terselamatkan. Jadi barangkali kanker yang harus diaman-aman. Zaman sekarang saya kira nggak terlalu sulit ya melakukan diagnosis. Ya kalau zaman dulu belum ada USG itu ya kehamilannya lebih besar daripada seharusnya. Kemudian ya banyaklah cerita-cerita yang dulu. Tapi sekarang kehamilan kecil pun sudah di USG. Nah, tinggal awareness kita dan bagaimana komunikasi kita, edukasi kita ke pasien dan keluarganya. Harus betul-betul diamin. Kalau iya kayak pemeriksaan yang lama Galiman ini itu kan ya, titrasi dan sebagainya itu ya pasti ya zaman segini rasanya kok sudah. Dan mudah-mudahan nanti dari onkologi juga bisa mengupayakan ya pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini mengingat severitasnya juga mungkin barangkali bisa diusulkan untuk dilakukan artinya bisa di-cover BPJS di layanan pertama. Baik, masih ada pertanyaan lain nggak? Saya kok saya kok nggak ada di sini, Dokter Tio. Ada pertanyaan lainnya, Dokter Tio? Ada dokter tentang KB nih Monggo, dari silakan, silakan Dokter. Ya, saya jawab yang pertama, izin bertanya, kontrasepsi pos evakuasi mola, apa diperbolehkan kontrasepsi hormonal? Karena bila ada bleeding per vaginam, akan susah membedakan ini sudah GTN atau cuma efek hormonal bagaimana. Jadi ceritanya gitu. Jadi kalau pasien-pasien yang dengan mola pos evakuasi, kita boleh melakukan stat KB hormonal, IUD itu setelah kadar beta HCG-nya normal. Nah, kalau setelah kadar beta HCG-nya normal, maka apabila ada spotting atau perdarahan per vaginam, maka kita bisa katakan bahwa ini merupakan efek dari KB hormonalnya. Tetapi kalau ini semisal kadar beta HCG-nya belum normal, maka sebaiknya pasien itu disarankan untuk kontrasepsinya mungkin menggunakan kondom. Hilang, Dokter Indrayul, terlempar. Iya, Dokter Indrayul terlempar ini, Dokter Pujo. Jadi melanjutkan dari Dokter Indrayul. Ya. Jadi intinya setelah beta HCG Dokter Indrayul. normal, kita memberikan pil KB selama 1 tahun. Kemudian evaluasi kita, pemeriksaan beta HCG-nya itu untuk 6 bulan pertama setiap bulan. Kemudian setelah 6 bulan pertama, maka 6 bulan kedua adalah setiap 2 bulan. Jadi 6 bulan plus 6 bulan. 6 bulan pertama pemeriksaan beta HCG setiap 1 bulan, pemeriksaan 6 bulan kedua setiap 2 bulan dengan memakai pil KB. Jadi kontrasepsi yang paling aman adalah pil KB yang direkomendasikan. Nah, setelah 1 tahun total, baik semua, tidak ada beta HCG yang meningkat dan sebagainya, maka pil KB boleh di stop dan boleh aktivitas biasa. Kalau mau program hamil silahkan program hamil, tapi kalau tidak mau program hamil ya bisa dilanjutkan terus pil KB-nya sampai siap untuk hamil lagi. Demikian Dokter Pujo. Oke, terima kasih. Jadi intinya sebetulnya semua kontrasepsi bisa ya, bisa dilakukan dan sekarang kan mestinya mudah ya.
Yang penting sebetulnya ya sudah sangat yakin bahwa beta HCG-nya 3 kali atau 2 kali berturut-turut itu sudah normal. Nah, selama menunggu itu mungkin bisa juga memakai kontrasepsi yang lain ya Mas, kondom. Intinya jangan sampai terus ini hamil lagi atau ini jadi penyakitnya yang terus berkembang, ini harus diyakinkan di situ. Masih ada pertanyaan? Saya kok nggak ada ya saya di sini. Ada dokter. Silakan. Ya, yang dari dokter Indi ini hampir sama. Setelah evakuasi mola harus KB berapa lama untuk follow up? Tadi juga sudah disarankan sampai 12 bulan. KB-nya tadi bisa kita mulai anjurkan setelah kadar beta HCG normal. Terus kemudian ini Ya. ada pertanyaan berikutnya, izin bertanya dok, apakah dari kadar beta HCG dan pemeriksaan USG itu menentukan stadium dari GTN ini dan bagaimana mencegah pasien mola supaya tidak menjadi CA. Kalau kita ketahui bahwa memang kadar beta HCG itu kita perlukan untuk mengetahui scoring dokter. Jadi untuk mengetahui scoring dari WHO-nya. Nanti ini dia masuk kategori low risk atau high risk. Jadi kalau dia bukan kadar beta HCG yang kuantitatif, ya di atas 100.000 nanti skornya akan beda. Itu maka akan menyulitkan kita untuk menentukan ini dia harus mendapatkan single kemoterapi atau yang ke kemoterapi yang kombinasi. Untuk pemeriksaan USG ini kita perlukan juga untuk menentukan istilahnya itu skor juga karena menentukan ukuran dari untuk menentukan skor dari WHO ini. Nah, bagaimana mencegah pasien mola supaya tidak menjadi CA? Ada beberapa yang dianut, salah satunya setelah evakuasi mola itu kita berikan vitamin A. Tadi sudah dibahas sama Dr. Mondi bahwa defisiensi vitamin A itu bisa meningkatkan risiko terjadinya GTN. Mungkin Dr. Mondi bisa menambahkan. Silakan Dr. Wondi, ada yang ditambahkan mungkin? Iya, jadi kalau mencegah itu tadi juga sudah disampaikan Dr. Indrayul, penyebab utama adalah faktor sperma, kromosom Y, sekitar 60%. Kemudian kalau yang incomplete juga mempengaruhi kromosom X dari faktor ibu. Jadi kalau sudah sakit mola, terus mencegah agar tidak sakit mola, ya memang gampang-gampang susah. Jadi dari penelitian memang ada manfaatnya dibanding tidak, konsumsi vitamin apa tidak, tetapi tetap itu kembali ke pembuahannya itu tadi, Dr. Pujo. Apakah sel telur itu dibuahi oleh sperma normal atau sperma tidak normal, dan itu di luar kekuasaan kita. Ya mungkin menurut saya ya memang sebelum berhubungan sebaiknya memang berdoa dulu ya, ada faktor di luar kekuasaan kita untuk mencegah terjadinya kehamilan mola ini berulang, atau bagaimana kita berpikir bahwa ini mola terus berubah menjadi ganas. Itu tadi, kita harus hati-hati faktor-faktor prognostik tadi itu. Jadi memang faktor prognostik yang sudah saya jelaskan tadi ada 4 tadi Dr. Pujo. Jadi faktor resiko munculnya GTN, ganas, setelah mola. Mulai dari faktor usia di atas 35, kita tidak bisa mencegah. Kemudian kadar beta HCG yang sangat tinggi di atas 100.000, dan itu biasanya karena suatu mola komplit, kita juga tidak bisa mencegah 100%. Apakah nanti dia akan mola komplit atau incomplete, kita juga tidak tahu nantinya. Kemudian faktor resiko yang lain adalah adanya kista lutein pada ukuran lebih dari 6 cm saat kehamilan mola, juga kita juga tidak bisa mencegah. Kemudian adanya proliferasi tromboblastik yang berlebihan, kita juga tidak bisa mencegah, ya mungkin hanya berdoa yang bisa kita lakukan. Baik, terima kasih. Mungkin ya yang diperlukan barangkali riwayat ya. Kalau ada riwayat mola dan sebagainya, kita mungkin lebih hati-hati. Ya. Tetapi kalau ada kehamilan biasa, apakah semuanya diperiksa kadar beta HCG-nya kan enggak ya? Saya nggak tahu. Dr. Indrayul ada pendapat mungkin. Apakah setiap hamil itu harus diperiksa kadar beta HCG-nya untuk mengetahui tinggi sekali atau enggak? Gimana Dr. Indrayul? Saya rasa enggak perlu kalau untuk semua kehamilan kita cek beta HCG yang kuantitatif, Dok.
Kecuali kalau misalkan kita ragu-ragu gitu ya. Jadi ya. karena kan memang biayanya enggak murah ya. Gitu. Jadi kalau ada Dan indikasi aja. kecuali ada riwayat. Jadi intinya anamnesis yang baik, dulu pernah keguguran, pernah, atau jadi potensi untuk menjadi mola, menjadi korio dan sebagainya itu kan dari HBES tadi, histori ya. Salah satunya Iya, historinya itu pernah ada atau enggak. Memang sering yang kita lihat masuk ke sini, sudah masuk di Dr. Stomo sudah dalam kondisi yang advan ya, metastase kemana-mana, dan sebetulnya kalau di apa namanya reanamnesis itu ada riwayat-riwayat pernah keguguran dan sebagainya. Baik, masih ada pertanyaan? Di tempat saya kok hilang ini anunya. Masih ada dokter. Jadi ini Silakan. dari Dr. Muhammad Freddy Chandra, beliau bertanya, pasien riwayat, mungkin ini maksudnya GTN ya, pasien riwayat GTN high risk, pos kemoterapi emako dan dikatakan remisi. Kemudian terjadi kehamilan kembali 1,5 tahun kemudian. Dari USG didapatkan gambaran mola dengan tinggi fundus 2 cm di bawah umbilikus dan ada hipertiroidisme dengan beta HCG 400.000. Pasien datang kembali dengan perdarahan pervaginam profus dan transfusi PRC. Apakah ada tempatnya untuk langsung histerektomi tanpa evakuasi PA? Pertanyaan yang kedua, bila pasien tidak ingin hamil lagi dengan USG gambaran mola dengan hipertiroidisme beta HCG 1 juta, apakah ada tempatnya untuk langsung histerektomi tanpa evakuasi PA? Saya coba jawab dulu ya dok ya. Kalau untuk pertanyaan yang pertama, apabila tadi dari riwayat pertama didapatkan GTN high risk, sudah dapatkan emako remisi, ya. Kemudian ada bleeding, dalam hal ini ada perdarahan pervaginam profus sampai ditransfusi PRC. Terus kemudian ada enlarge, ini uterusnya setinggi fundusnya 2 jari di bawah umbilikus ya, dan Sofia pastinya ya. Maka apabila ini paritasnya sudah cukup, maka kita bisa kerjakan histerektomi. Tetapi dengan kondisi dia ada hipertiroidisme, maka kondisi umum pasien ini harus kita perbaiki terlebih dahulu. Biasanya untuk persiapan kadang diberikan propranolol, terus kemudian PTU, kadang juga diberikan lugol iodine untuk terapi-terapi sebelum kita melakukan histerektomi. Iya, Dr. Indra. Hilang, Dr. Indra. Dr. Indra hilang. Ya, jadi melanjutkan dari Dr. Indra tadi. Jadi kalau memang sudah, kita ngomong kalau paritasnya sudah cukup, memang gampang, memang bisa langsung histerektomi. Tetapi kalau kita ngomong pada pasien-pasien muda di mana masih mengharapkan hamil lagi, ya memang kita harus sedikit konservatif. Jadi memang setelah pemberian emako, kemudian naik lagi beta HCG-nya, maka kita lanjutkan kemoterapi dengan EPMA. Kemudian kita evaluasi EPMA dan sebagainya. Kalau sudah normal, kita kembalikan lagi kontrasepsi dengan pil KB selama 12 bulan. Tapi kalau pemberian EPMA masih tinggi, nah ini juga kita coba dengan kemo yang lain, paklikarbo, bagaimana responnya. Kalau pakai karbo membaik, ya kita lanjutkan sampai beta HCG normal. Tetapi kalau dengan pemberian kemo pakai karbo masih tetap tinggi, kita harus mempertimbangkan kemungkinan metastasis. Dan yang paling repot, yang paling sering tidak respon terhadap kemo adalah metastasis ke otak. Di mana kalau kita scan dengan PET scan, maka metastasis ke otak juga tidak bisa dideteksi dengan screening dengan PET scan. Jadi kalau sudah terjadi metastasis otak memang paling tidak ya kita harus meningkatkan dosis MTX sekitar 1 gram per meter square atau kita kombinasi dengan radioterapi sehingga paling tidak meningkatkan suatu overall survival-nya dan meningkatkan quality of life-nya paling tidak.
Jadi kalau sudah metastasis ke otak, ya kita jelaskan bahwa semuanya ini terapinya adalah suatu level insiden level B atau level C begitu, sehingga tidak ada kemoterapi yang sesuai. Bahkan selain pemberian kemoterapi dewa pakai karbo, kita juga bisa memberikan kemoterapi seperti kanker ovarium tipe non-epitelial, pemberian bleomycin, etoposide, cisplatin, BEP, yang biasanya kita pakai untuk kemoterapi CA ovarium tipe non-epitel, itu kita bisa memakai kalau sudah kondisi seperti ini. Jadi pada akhirnya kalau semuanya tidak mempan, ya memang histerektomi pun tidak akan menyelesaikan semua hal. Jadi tetap kita tambah kemoterapi. Demikian Dr. Pujo. Baik, ya menarik sekali saya kira. Pos Emako katanya sudah remisi total ya. Kemudian muncul lagi. Nah ini saya nggak tahu di mana kasusnya ini. Kalau yang complicated seperti itu, kalau saran saya ya mending diserahkan, dirujuk ke center yang lebih tinggi saja ya. Jadi ya dirujuk saja, karena emang betul. Dan ya kalaupun misalnya harus dilakukan operasi di tempat lain, sering juga ya, mungkin ada fokus di otak, ada yang memungkinkan untuk yang operable, ada yang di paru-paru dan sebagainya, mungkin kita bisa melakukan. Jadi daripada eman sebetulnya, karena dan yang perlu dipertanyakan, nah ini tiba-tiba uterusnya sebesar 2 jari di bawah pusat, ini kan ada sesuatu yang hilang ya. Pasien ini sudah Emako, dan Emako itu bukan sesuatu yang sederhana. 6 kemo ya dijadikan satu, dan artinya orang ini mestinya ya sudah attachment-nya ke nakes sudah cukup kuat. Jadi sayang sekali kalau kasus seperti ini terus luput, terus terlambat diketahui kalaupun ada recurrent atau apapun. Saya kira demikian ya, Dr. Indrayul. Masih ada lagi pertanyaan, Dr. Indrayul? Dr. Bondi, masih ada pertanyaan? Atau mungkin ada teman-teman yang ingin langsung bertanya, mungkin monggo silakan resen. Ini ada pertanyaan, dokter. Izin. Ya, silakan. Izin bertanya lagi, dok. Apakah pemberian MTX masih menjadi protap terapi MH? MH ini mau morbus Hansen ya maksudnya ya, untuk sakit atau mola hidatidrosa. Adakah seleksi kriteria pasien yang bisa mendapat terapi MTX? Ya. Jadi memang jawabannya iya. Jadi MTX ini masih menjadi obat utama dari pemberian seluruh kemo. Jadi yang penting pertama kita harus melihat dari tabel yang disampaikan Dr. Indrayul tadi. Saya izin share screen, Dr. Pujo. Oh, silakan. Jadi kalau kita melihat tabel Vigo ini, kita harus menentukan dulu berdasarkan scoringnya, jadi umur, riwayat persalinan sebelumnya, jarak antara kehamilan sebelumnya dengan penyakit mola ini, kadar beta HCG, terus hasil USG-nya, ukuran tumornya, jadi ukuran tumor plus uterusnya, total diukur berapa ukurannya, terus menyebarnya kemana saja, terus jumlah penyebarannya ada berapa, kemudian riwayat kemoterapi sebelumnya. Nah, ini akan kita tahu pasien ini termasuk yang tipe high risk atau low risk. Jadi setelah ditotal, kalau 7 ke bawah, maka termasuk low risk. Nah, kalau sudah low risk, kita bisa memberikan suatu MTX methotrexate only.
Jadi pilihannya ada 2 yang disuntikkan setiap hari 0,4 per kilo berat badan, misalnya orangnya beratnya 50 kilo, berarti 50 kilo dikalikan 0,4, jatuhnya sekitar 20 miligram. Nah, 20 miligram itu dari satu sediaan, satu ampul itu biasanya ada sediaan untuk 50 miligram ya. Jadi kita ambil setengahnya saja dari satu ampul itu, kita lihat dosisnya. Kemudian kita berikan 20 mili setiap hari selama 5 hari. Atau pilihan kedua adalah 50 mili setiap minggu, selang 2 minggu. Nah, mana yang lebih baik tadi dikatakan Dr. Indrayul untuk resiko resistensi lebih baik diberikan yang dosis tinggi disuntik setiap minggu, selang 2 minggu sekali. Nah, kalau ternyata sudah termasuk GTN high risk, maka ya pilihan kemoterapinya adalah yang pertama adalah EMACO. EMACO itu juga ada komponen methotrexate-nya. Kalau resisten kita ganti EPMA. Di komponen EPMA juga ada M-nya, ada methotrexate-nya. Kalau resisten baru paclitaxel carboplatin, itu baru tidak ada MTX-nya. Resisten lagi bisa kita berikan BEP, bleomycin Menarik, etoposide, Dr. Wandi. Barangkali cisplatin. Ya. yang menarik, Dr. Wandi, itu antara low dose sama high dose MTX. Itu kira-kira pilihannya bagaimana? Memilihnya bagaimana? Kalau yang high risk, GTN high risk jelas ya. Sebaiknya kalau antara low dose dan high dose. Dr. Wandi? Boleh bantu jawab, dokter? Ngomong, silakan Dr. Indrayul. Kalau yang untuk low dose itu kan tadi sudah dibahas sekitar 0,4 mg per kilogram berat badan kita bisa berikan IM selama 5 hari. Itu remisinya 87 sampai 93%, dokter. Sedangkan kalau kita berikan yang MTX yang low dose yang sekitar 8 hari dengan kita berikan leucovorin ya, asam folat, itu remisinya 74 sampai 90%. Jadi masih bahasanya ya masih tetap dikatakan tinggi yang dose yang biasa yang 5 hari itu dibandingkan yang high dose tetapi dengan yang leucovorin itu. Iya, terima kasih. Zaman dulu itu setiap pasien mola itu selalu MRS, ya. Sampai statusnya itu tebal sekali, ya. Kalau koreoCA itu dulu warnanya kalau nggak salah orange. Dan itu nggak boleh pulang sama sekali karena kita nggak berani takut kehilangan pasien. Tapi kalau sekarang mungkin dengan komunikasi yang cukup baik dan pasien-pasien sudah mengerti, mungkin bisa kalau yang low dose mungkin bisa setiap hari disuntik di klinik, kemudian diulang beta HCG disuntik lagi, mungkin lebih ya. Dan itu bisa dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Kecuali yang memang sudah high risk ya, apalagi very high risk. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Dr. Indrayul. Jadi peran histerektomi. Jadi ada pasien, wah ini anaknya sudah banyak, atau mungkin usia, terus ada mola, beta HCG-nya tinggi, terus ada ya hampir full burn. Nah, apakah ada tempatnya langsung di histerektomi? Ini banyak teman-teman yang menanyakan. Silakan dokter. Pilihannya memang bisa dengan tadi dilatasi evakuasi dan histerektomi. Histerektomi itu asal paritasnya sudah cukup, itu sudah bisa kita kerjakan. Lah, untuk histerektomi kita kerjakan histerektomi secara biasa. Kalau pasiennya muda ya kita tinggalkan ovariumnya. Jadi kita hanya mengerjakan total abdominal histerektomi dengan bilateral salpingektomi. Tetapi ada beberapa teknik yang sebaiknya kita harus kerjakan apabila kita mengerjakan histerektomi pada pasien mola. Intinya itu jangan ada spill ke dalam kafum abdomen sehingga gelembung mola itu kan bisa keluar lewat samping kanan kiri tuba. Jadi kita klaim gitu dan pada saat kita melakukan TAH pun pada saat kita memotong serviks ya dan akhirnya dapat stom vagina itu maka kita
harus kerjakan dengan double clamp. Kenapa harus double clamp? Supaya yang gelembung mola yang ada di dalam kafum kafum uteri itu tadi tidak spill lewat ke serviks seperti itu, dokter. Terus kemudian jangan lupa juga kita setelah melakukan histerektomi itu kita cek beta HCG-nya juga. Memang ada beberapa yang berpendapat memberikan MTX profilaksis, tetapi ada juga yang mengatakan tidak perlu karena ada risiko untuk resistensi dan sebagainya. Karena kita bisa mengukur dalam hal ini mengevaluasi bahasanya kadar beta HCG kuantitatif, ya sebaiknya kita cek berkala sampai 3 kali dikatakan normal, maka sudah cukup, dok. Jadi pasien yang posisterektomi pun tidak perlu kita berikan kemoterapi. Cuman kita harus waspadai untuk resiko perdarahan, ya memang mulai ini kadang-kadang seringkali perdarahannya cukup banyak, tetapi kalau itu kasusnya emergensi paritas cukup, kita bisa kerjakan juga histerektomi. Cuman tadi yang untuk kasus GTN yang emakoremisi tadi ya, dok ya, ada pertanyaan apakah boleh kita histerektomi tanpa evakuasi PA dulu? Jawaban saya sangat boleh. Kemarin tuh ada kasus ya, pasien itu pos kuret mola, kebetulan di rumah sakit luar sama dokternya tidak dilakukan pemeriksaan PA, terus kemudian berapa saat kemudian dia ada keluhan perdarahan, datang ke dokter lainnya di kota lain, terus kemudian kok USG-nya gambarannya seperti mola, ya. Akhirnya dilakukan kuret. Nah, begitu dilakukan kuret, akhirnya terjadi perforasi, internal bleeding, begitu dibuka dengan adanya perdarahan yang banyak itu, ya akhirnya dijahit uterusnya, kemudian dirujuk. Di sini kita kerjakan histerektomi. Kita harus histori itu harus betul-betul kita gali. Apabila memang ada kita ke arah kecurigaan ke sana, maka sebelum kita mengerjakan tindakan sebaiknya kita cek beta HCG terlebih dahulu, karena data beta HCG itu sama sekali tidak ada, sehingga pasiennya sudah pulang dan sekarang dalam follow up. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi mungkin yang belum terjawab, Dr. Wondi? Atau mungkin ada Iya, teman-teman? tidak ada lagi pertanyaan sudah, Ada, dok. Tadi yang terakhir yang saya ingin bacakan. menanyakan langsung. Tidak ada ya. Baik, ini sudah tinggal 7 menit. Masih ada 7 menit, barangkali ada pertanyaan lagi. Saya itu jejer dokter Wondi, tapi kalah sinyal. Kalau ya sering salah satu komplikasinya kan memang hipertiroid, kadang-kadang juga semacam preeklamsia ya. Jadi barangkali itu juga harus menjadi perhatian ya. Kalau teknik kuret bagaimana, Dokter Indrayul? Mungkin teman-teman ingin mengetahui pada mola yang besar, Dokter Wondi. Ya tentunya setelah semuanya teratasi, artinya emergensinya nggak ada dari sisi komplikasi, ya nggak ada DK, kemudian teknik kuretnya bagaimana kira-kira? Kuretnya kita melakukan dilatasi dan evakuasi, dokter. Jadi kalau semisal belum terbuka, ya kita bisa pasang mungkin laminaria terlebih dahulu, 12 jam kemudian baru kita kerjakan kuret. Kita bisa kerjakan suction kuret terlebih dahulu. Apabila mungkin uterusnya agak besar, baru kemudian kita lanjutkan dengan kuret yang tajam seperti itu. Dikatakan juga apabila kita melakukan kuret sebaiknya itu ada USG. Artinya apa? Kita bisa tahu nanti kira-kira ini sudah bersih atau enggak. Karena untuk kalau
dulu itu kan ada kuret pertama, ada kuret kedua. Kalau sekarang itu kan nggak dianut ya, karena kan sekarang banyak USG sehingga pasien-pasien datang dengan mola itu dengan umur kehamilan yang masih sangat muda. Kalau dulu kan sampai 2 jari di atas pusat, sampai 4 jari di atas pusat, seperti itu. Kalau sekarang itu masih 12 minggu, itu sudah mulai kelihatan. Sehingga kita bisa langsung kerjakan kuretase dan kemudian kita secara tajam dan kemudian kita juga bisa bahasanya melakukan USG untuk mengevaluasi apakah sudah bersih atau enggak dan kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan beta HCG. Apabila memungkinkan maka kita bisa kerjakan weekly ya. Tapi kalau misalkan agak mahal karena ada kendala biaya, maka kita bisa kerjakan 2 minggu sekali. Karena kalau dengan apa namanya hari pertama, ke-7, ke-14, ke-21 tadi ada peningkatan atau plateau, ya kita bisa mengarah bahwa oh ini sudah menjadi suatu GTN. Kalau GTN kita harus mengevaluasi juga apakah ada nanti penyebaran dalam hal ini misalkan ke liver dan sebagainya dan kita harus menghitung dari skor WHO-nya. Dari saya demikian, Dokter. Ya, kembali ke kuret tadi. Biasanya kan berdarahnya banyak ya, berbeda dengan kuret abortus biasa. Kalau mola kan bior-bioran. Nah, boleh nggak kita memberikan supaya kontraksinya dibantu dengan kontraksi, diberikan oksitosin mungkin setelah saat kita melakukan kuretase. Dokter Wandi mungkin bisa membantu. Baik, terima kasih. Kalau sebelumnya Jadi memang sama sekali nggak boleh ya, karena sebelum ada pembukaan, khawatirnya terjadi emboli dan sebagainya, karena pasti tekanannya ke seluruh arah. Ya, tapi kalau sudah ada pembukaan, sudah kita kuret, mestinya kan arahnya lebih ke arah bawah semuanya. Silakan, Dokter Wandi. Iya, setuju Dokter Pujo. Jadi zaman dulu itu kita memberikan urotonika sejak awal kuret. Jadi ternyata itu meningkatkan resiko emboli. Jadi sehingga prinsipnya kalau sudah serviknya terbuka kita bisa. Jadi mulai pertengahan sampai akhir kuret, baru uterotonikanya kita masukkan. Jadi bukan sejak awal. Karena kalau sudah terjadi tekanan intrautrin yang tinggi, meningkatkan resiko emboli air ketuban, dan bisa juga naik ke tuba, ke perdarahannya internal bleeding. Jadi uterotonika tetap bisa kita berikan setelah hampir selesai tindakan untuk mengurangi resiko perdarahan. Bahkan bukan cuma oksitosin, metergin akan lebih efektif untuk menghentikan perdarahan yang tentunya kita berikan setelah selesai kuretase. Dan hal itu tidak meningkatkan resiko terjadinya emboli air ketuban. Emboli fili-fili korealis maksud saya. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi, tidak ada pertanyaan, baik di kolom maupun yang langsung, barangkali kita masih ada waktu. Mungkin ada pesan-pesan, ya, tips untuk teman-teman. Ada cukup banyak 170 yang ikut di acara ini. Monggo silakan Dokter Indrayul dulu. Pesan dari kami ya apabila kita dapatkan pasien dengan mola hidatidosa, yang penting itu memang kita KIE-nya harus bahasanya itu butuh ekstra ya, kita nggak bisa cepat-cepat, kita harus diskusi dengan pasiennya karena pertama dia hamil tapi tidak mendapatkan kehamilannya, dia juga butuh support ya dari kita sebagai seorang klinisi yang mengetahui penyakit dan kita juga harus menyampaikan bahwa prognosisnya demikian. Ada kemungkinan untuk sembuh, ada kemungkinan untuk menjadi suatu gestasional trofoblastik neoplasia. Tapi mungkin kita harus besarkan hatinya bahwa kalau sudah terjadi misalkan ada apa-apa itu kita bisa deteksi dengan cara pengecekan beta HCG kuantitatif. Jadi pada pasien-pasien yang dengan postmola, postkuret mola itu penting kita tekankan bahwa Ibu jangan lupa bahwa penyakit ini itu bisa sembuh. Jadi bukan kita dari awal menakuti enggak, tapi kita memberikan kepada dia itu bahwa istilahnya catatan bahwa penyakit ini bisa sembuh, tetapi dengan konsekuensi itu harus rutin kontrol dan sebagainya. Harus rutin cek beta HCG. Apabila ada kendala biaya, maka kita bisa rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi supaya bisa tercover oleh misalkan BPJS dan sebagainya. Intinya itu jangan sampai kita itu bahasanya
melepas pengawalan ke pasien-pasien yang istilahnya itu ada masalah dan ini bisa sembuh. Kebetulan banyak juga pasien-pasien yang post mola, post GTN, post kemo, itu yang bisa hamil lagi dan hamilnya ya juga baik-baik saja seperti itu. Sehingga ini tidak, bahasanya bukan penyakit yang istilahnya itu kita harus takut sekali, enggak, tetapi kita harus waspadai karena ini juga bisa disembuhkan, tetapi kita juga harus melakukan pemeriksaan beta HCG secara rutin. Dari saya demikian, dan jangan lupa mungkin kalau kuretnya mungkin meragukan ya enggak ada salahnya dikerjakan dalam hal ini walaupun BPJS ya, mungkin pemeriksaan PA dengan biaya sendiri atau bagaimana. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dr. Indra. Dr. Wandi? Ya, sudah lengkap semua pendapat Dr. Indrayul. Jadi saya menyimpulkan saja apa yang dikatakan Dr. Indrayul. Pertama, menenangkan pasien, mengatakan bahwa penyakitnya bisa sembuh 100% dengan syarat kita perlu kontrol rutin dan kita perlu waspada terhadap kemungkinan terjelek. Itu saja mungkin Dr. Pujo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi salah satu ciri profesi bukan hanya sebagai klinisi ya, tetapi kita juga ngajari. Kita ngajari pasien, ngajari keluarga pasien, dan mudah-mudahan dengan semakin banyaknya ini, nggak ada lagi itu mola, koreosea, GTN yang berdarah-darah. Ya. Dulu sering sekali berdarah-darah, HB-nya sampai turun, terus ada, jadi macam-macam nih. Kalau semuanya bisa terdeteksi dini dan sebetulnya gampang. Saya kira beda kalau kita ngomong masalah ovarium. Ya, ovarium itu nggak bisa diomong. Tapi kalau ini lolos itu eman sekali. Barangkali itu mungkin tips atau apa-apa yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya yang ikut dalam acara ini. Akhirnya terima kasih kepada Dr. Indrayul dan Dr. Wondi, juga teman-teman yang mengikuti acara webinar ini, dan juga kepada Dr. Tio. Saya kembalikan kepada Dr. Tio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas perhatian dan respon dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari hadirin semua. Terima kasih banyak kepada Dr. Pujo, Dr. Don, Dr. Indrayul atas ilmu yang diberikan, dan semoga apa saja yang kita sudah terima hari ini dapat menjadi panduan ya atau bantuan dalam praktik klinis sehari-hari dan juga dapat langsung diaplikasikan saat menghadapi pasien. Saya Tio mewakili Dr. Pandu dan Dr. Seto mengucapkan terima kasih banyak, pamit undur diri dan sampai jumpa di kegiatan tanya apa saja yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Dr. Indra, warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Wondi. Oke.